Oke, teman-teman, ini sekarang kita berada di salah satu kebun petani di daerah kami, yang dimana kebun ini menggunakan jenis bibit non sertifikat atau non unggul, atau bukan berasal dari balai benih, atau biasa kita sebut dengan bibit abal-abal. Di video kali ini kita akan coba melihat bagaimana performa buahnya. Kebetulan di kebun ini sudah menginjak di atas usia 7 tahun. Nanti kami akan coba lihatkan bagaimana performa buahnya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda dan berduri, salam perinter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru mengikuti channel kami, silahkan dibantu subscribe dulu. Mudah-mudahan dengan menonton video ini kita bisa sama-sama mengetahui bahwa bibit itu sangat berpengaruh sekali tentang hasil yang nantinya akan kita dapatkan. Amin. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Langsung kita ke satu-satu teman-teman. Kita review satu persatu pokoknya ini. Nah, ini salah satu pokok yang ada di kebun ini. Kelihatannya tidak ada buahnya teman-teman. Kita langsung geser ke sebelah lagi. Nah, kita mau lihatkan ini satu persatu buahnya. Ini sudah di atas 7 tahun teman-teman ini usianya. Nah, ini kita lihatkan, kita shootkan teman-teman ini. Nah, ini salah satu performa buahnya. Kebetulan ini kayaknya kurang sekali buahnya. Ini karena menggunakan bibit non unggul atau bukan dari balai benih. Nah, kebetulan ada anggota lewat ini. Langsung kita ke TKP lagi, lanjut ke sebelah sana lagi. Ini adalah bibit abal-abal yang usianya sudah di atas 7 tahun teman-teman. Nah, ini kita lihat performa buahnya. Ada satu biji teman-teman ini. Kita lihat sebelahnya lagi. Nah, ini lumayan bagus buahnya teman-teman ini. Nah, ini lumayan bagus buahnya. Ini sudah di atas 7 tahun kondisi buahnya. Lanjut. Nah, kalau yang sebelah sini teman-teman ini yang pondang atau tidak menghasilkan buah. Memang kalau bibit abal-abal banyak yang semacam ini teman-teman. Lanjut. Kita ke TKP, lanjut lagi ke sebelah sana. Nah, ini salah satu contoh lagi. Buahnya ada satu, ada dua. Ini lagi sebelah sini lagi kita lihatkan. Nah, ini tidak ada buahnya teman-teman ini. Nah, kita lanjut lagi ke sebelah sana, kita keliling-keliling teman-teman ini. Jadi memang pengaruh bibit itu sangat berdampak besar terhadap hasil nanti yang kita dapatkan. Apabila kita menggunakan bibit yang bersertifikat, melakukan perawatan yang bagus, tentu hasilnya akan jauh lebih bagus daripada yang ada sekarang ini teman-teman. Nah, ini kita lihatkan. Memang teman-teman, untuk jenis yang bibit abal-abal, memang kalau kelebihannya ya tentu bibitnya murah sekali. Bahkan kalau kita mengambil yang cabutan kan gratis. Tapi ada sesuatu di baliknya yang wajib kita ketahui teman-teman ini. Nah, ini kita lihatkan. Nah, ini agak lumayan buahnya teman-teman. Ini ada sedikit buahnya. Lanjut kita ke sebelah sana. Nah, ini kondisinya. Memang kalau kita lihat di bibit unggul teman-teman, itu kondisi buahnya itu padat merayap teman-teman ini. Nah, ini salah satu contoh kondisi buah bibit abal-abal yang sudah di atas 7 tahun teman-teman. Ini mungkin bisa menjadi motivasi, bisa menjadi renungan untuk kita bahwa bibit itu bukan pilihan kedua, tapi itu pilihan pertama teman-teman. Bibit dulu kita mantapkan, baru perawatan. Nah, ini kita lihat kondisi buahnya. Mungkin di tempat teman-teman semua ini banyak yang tanam bibit abal-abal. Sama dari tempat kami ini banyak sekali. Mungkin sekitar 20% saja yang tanam bibit unggul, bibit balai, bibit unggul. Nah, ini salah satu contohnya. Ini bisa menjadi motivasi untuk kita bahwa bibit abal-abal itu memang berbuah, tapi ya buahnya ya satu-satu teman-teman. Kita lihatkan ini. Nah, ini satu contohnya juga. Ini kondisi buahnya sangat kurang sekali ini. Kita lihatkan ini. Ini sudah kondisi di atas 7 tahun teman-teman. Mungkin ketika berumur 3 tahun bibit abal-abal teman-teman bagus, 4 tahun bagus, 5 tahun ya mungkin masih bagus. Tapi kalau sudah di atas 7 tahun ya kelihatannya menurun sekali teman-teman ini. Nah, kita lihat ini. Nah, ini salah satu contoh
performa dari bibitnya, buahnya. Nah ini lumayan teman-teman, ini buahnya ini lumayan, ini ada sedikit. Nah ini ada sedikit ini. Nah sebelah sana juga lumayan saya lihat ini. Kita lihatkan ini. Mungkin di saat ini teman-teman yang menonton video ini juga di sana banyak yang tanam bibit begini. Terus terang kalau di daerah kami ini hampir 80% ini. Karena belum tahu yang namanya bibit unggul. Belum tahu yang namanya bibit sertifikat. Nah ini. Ini agak bagus sedikit buahnya. Nah kalau yang sebelah sana itu pondang teman-teman. Itu sana. Pondang atau tidak berbuah atau buah cengkeh. Kalau kami bilang di sini. Oke, kita coba lagi jalan-jalan ke sebelah sana, lihat-lihat buahnya, kondisi buahnya bagaimana. Ini mungkin bisa menjadi renungan untuk kita bahwa bibit itu adalah nomor satu dulu yang kita harus pikirkan. Setelah itu baru kita perawatan. Kalau sudah bibitnya bagus dari balai benih, perawatannya mantap, insya Allah nanti hasil yang akan kita dapatkan tidak akan mengecewakan teman-teman. Mantap, lanjut. Kita ke sana lagi. Nah ini salah satu contoh. Nah, bentuk buahnya ini mungkin kondisi pokoknya ini mungkin sudah sekitar 3 meteran ke atas teman-teman ini. Kurang lebih lah. Agak tinggi, sudah di atas 7 tahun teman-teman. Kita lanjut ke sebelah sana. Mantap, mantap. Nah ini lumayan teman-teman, ini buahnya. Agak bagus sedikit buahnya ini. Nah ini buahnya. Lumayan. Lanjut kita sebelahnya lagi. Kita lihatkan semua bagaimana kondisi real teman-teman untuk bibit cabutan ini. Oke, kita lihatkan ini. Nah ini kayaknya ada yang mau masak teman-teman, itu sana mau masak, itu ada satu janjang. Lanjut sebelah sana lagi. Nah ini kondisi buahnya teman-teman ini. Lanjut lagi sebelah sini. Nah ini beginilah kondisi buahnya teman-teman ini. Kita lihat ini memang kurang buahnya teman-teman ini. Ini mungkin bisa menjadi motivasi untuk kita. Jangan sampai kita mengatakan bahwa bibit itu sama saja, tergantung pupuk. Walah, itu membahayakan sekali. Kita lihat saja manusia teman-teman. Kalau orang tuanya kurus, itu nanti biasanya anaknya juga akan kurus teman-teman. Itu karena faktor genetik. Itu yang harus kita pelajari sebagai petani teman-teman. Jangan asal tanam. Lanjut. Nah ini kita lihat kan. Ah ini teman-teman ini. Lihat buahnya. Lanjut ini. Aduh kondisinya buahnya teman-teman ini. Memang ya ada juga. Tapi kalau kita tanam bibit yang bagus-bagus sedikit ya lumayan-lumayan juga nanti buahnya teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit informasi teman-teman. Bagaimana kondisi buah untuk bibit abal-abal di atas 7 tahun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan untuk kita bahwa bibit itu sangat penting sekali untuk kita pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.